Selamat pagi, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya akan mengajak kita merenungkan firman Tuhan di bawah judul pelajaran dari Raja Rehabeam, akibat tidak mendengarkan nasihat. Saudaraku, setelah Saul, Daud, dan Salomo, kita tahu kerajaan Israel itu terpecah menjadi dua, yaitu kerajaan Israel Selatan atau Yehuda dan kerajaan Israel Utara atau Israel itu sendiri. Kerajaan Israel Selatan atau Yehuda dipimpin oleh seorang yang bernama Rehabeam, dan kerajaan Israel Utara dipimpin pertama kali oleh seorang yang bernama Yorebeam. Bagaimana kisah singkatnya? Ada dua kerajaan di dalam Israel. Kok bisa kerajaan itu terpecah menjadi dua setelah Salomo? Lalu siapakah Rehabeam dan Yorebeam ini? Dan apakah pelajaran yang bisa kita tarik dari Rehabeam dan Yorebeam? Tapi pagi hari ini kita pelajari dari Raja Rehabeam saja. Saudaraku, Rehabeam adalah salah satu putra dari Raja Salomo, dan dia adalah Raja Yehuda Selatan yang pertama. Maksudnya Raja Israel yang terpecah bagi dua, bagian selatan yaitu kerajaan Yehuda yang pertama, saudaraku. Itu bisa kita lihat di 1 Raja-Raja 11 ayat 43. Sementara Yorebeam adalah salah satu mantan pejabat Salomo. Jadi Yorebeam bukan anaknya Salomo, tapi dia mantan pejabat Salomo. Dia seorang dari suku Efraim dan menjadi raja Israel di utara dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 26. Nah, ketika Salomo masih hidup, saudara, Yorebeam ini bekerja untuknya. Lalu saat itu seorang nabi bernama Ahia memberitahu Yorebeam bahwa Tuhan akan mengambil 10 dari 12 suku Israel dari putra Salomo, Rehabeam, dan kemudian memberikannya kepada Yorebeam. Itu bisa kita lihat kisahnya di 1 Raja-Raja 11 ayat 29 sampai 31. Nah, saudara, penghakiman terhadap keluarga Salomo ini datang karena mereka telah meninggalkan Tuhan dan menyembah berhala. Di minggu kemarin atau di hari kemarin saya ceritakan renungan soal Salomo, bagaimana dia jatuh karena istri-istrinya, saudaraku ya. Sehingga saat itu seorang yang bernama Ahia dipakai Tuhan memberitahu bahwa Tuhan akan menghakimi Salomo dan keturunannya, sehingga 10 suku akan mengikuti Yorebeam, 2 suku saja yang mengikuti Rehabeam. Nah, saudara, bersamaan dengan pengumuman bahwa Yorebeam akan menjadi raja, Tuhan memberi janji bersyarat kepada Yorebeam. Jika kamu melakukan segala perintahku kepadamu dan hidup dalam ketaatan kepadaku, serta melakukan apa yang benar di mataku dan mendengarkan ketetapan perintah-perintahku seperti yang dilakukan hambaku Daud, maka aku akan menyertai engkau. Aku akan membangun bagimu suatu keluarga yang kekal seperti keluarga yang telah kubangun bagi Daud, dan akan memberikan Israel kepadamu. Itu di 1 Raja-Raja 11 ayat 38 kita bisa baca. Nah, ketika Salomo mendengar nubuatan kepada Yorebeam bahwa dia akan diberikan intinya tahta kerajaan, maka Salomo merasa iri dan dia mencoba untuk membunuh Yorebeam, saudaraku, karena dia mau anaknya si Rehabeam yang jadi raja. Nah, ini yang saya ceritakan, inilah kisah bagaimana Israel itu jadi terpecah dua. Dan akhirnya Yorebeam, karena dia tahu Salomo mau membunuh dia, Yorebeam pergi lari ke Mesir. Itu kita bisa dibaca di 1 Raja-Raja 11 ayat 41. Singkat ceritanya, Raja Salomo meninggal. Ketika Salomo meninggal, maka anaknya si Rehabeam naik tahta. Dia menjadi raja, dan saat itulah karyawan dari Raja Salomo ini, si Yorebeam ini, kembali dari Mesir. Di 1 Raja-Raja 12 ayat 1 sampai 2 kita bisa baca. Kemudian orang Israel mengirim Yorebeam, karena dia pegawai kepercayaan Salomo saat itu, dia kirim Yorebeam kepada Raja Rehabeam untuk meminta dia meringankan beban kerja dan pajak yang terlalu berat saat itu, saudaraku, yang Salomo berlakukan. Kita beratkan pajak supaya membiayai kehidupan mewah Raja Salomo. Para penasehat yang lebih tua kemudian memberikan nasihat kepada Rehabeam, karena Rehabeam mendengar keluhan dari masyarakat dan mendengar pernyataan dari Yorebeam. Akhirnya dia memutuskan untuk mempertimbangkan terlebih dahulu. Dia katakan kepada Yorebeam dan bangsa Israel, saya pertimbangkan dulu. Akhirnya Rehabeam minta nasihat kepada orang-orang tua yang bijaksana, para tua-tua saat itu, saudaraku. Jawaban para tua-tua adalah bahwa demi menenangkan masyarakat dan demi mendapatkan kesetiaan dari masyarakat, maka kamu harus memenuhi permintaan mereka. Turunkan pajak,
ringankan beban masyarakat. Tapi kemudian Rehabeam pikir-pikir dan akhirnya dia mengabaikan nasihat para tua-tua itu. Kita bisa baca kisahnya di 1 Raja-Raja 12 ayat 6 sampai 7, bahkan 2 Tawarik 10 ayat 6 sampai 7. Raja Rehabeam tidak mau mendengarkan nasihat para tua-tua ini, dia pergi kepada teman-teman sebayanya, pemuda-pemuda yang seusia dia, yang telah tumbuh bersamanya. Jadi teman-temannya ini, saat dia memimpin jadi raja, dia minta nasihat dari teman-temannya, bukan dari para orang tua. Mereka dengan bodohnya memberitahu raja yang baru itu, si Rehabeam itu, untuk mengancam kondisi masyarakat lebih keras. Oh, harusnya kamu naikin pajaknya. Kalau Salomo dulu pajaknya misalnya 10%, kamu kasih naik 20%. Teman-teman Rehabeam ngomong begitu, saudaraku. Sementara orang-orang tua bilang, kasih turun pajaknya, supaya kamu dapatkan hati masyarakat, kamu dapatkan kesetiaan mereka kepadamu. Dia nggak dengar nasihat para orang tua, dia malah dengar nasihat teman-temannya. Maka Rehabeam mengumumkan kepada rakyat saat itu, kita bisa baca di 1 Raja-Raja 12 ayat 14. Rehabeam bilang begini, ayahku telah membebani engkau dengan suatu kuk yang berat. Maksudnya pajak dan berbagai kebijakan yang berat. Aku akan menambahnya lagi. Jadi dia tambahin lagi kuk beratnya, saudara, untuk masyarakat. Masyarakat sudah susah, malah dinaikin pajaknya. Kira-kira kayak gitu yang terjadi ya. Kayaknya mirip-mirip di sebuah negara yang bernama Konoha mungkin, saudara ya. Ayahku telah mencambuk kamu dengan cambuk. Aku akan mencambuk kamu dengan cambuk berduri besi. Wah. Jadi kalau Salomo dulu cambuk kamu dengan cambuk biasa, sekarang aku cambuk kamu dengan cambuk berduri besi. Jadi dia lebih kejam lagi naikin pajak, saudaraku ya. Itu di 1 Raja-Raja 12 ayat 14. Nah, akibatnya orang-orang Israel memberontak kepada Rehabeam. Kamu naikin pajak, kamu bikin berat lagi kehidupan kami untuk membiayai kehidupan kerajaan yang mewah. Akhirnya orang-orang memberontak kepada Rehabeam dan meninggalkan keluarga Daud, karena waktu itu kan orang setia kepada keturunan Daud. Mereka meninggalkan Daud dan akhirnya mengangkat Yorebeam sebagai raja mereka. Mereka tahu seorang raja itu harusnya dari keturunan Daud. Tapi karena Rehabeam ini yang adalah keturunan Daud dan Salomo ini memberatkan hidup mereka, akhirnya mereka cari raja dari yang lain, dalam hal ini Yorebeam. Nah, maka diangkatlah Yorebeam menjadi raja oleh 10 suku Israel. Masih ada 2 saja yang tersisa yang setia kepada Rehabeam atau keluarga Daud, yaitu suku Yehuda dan Benyamin. Kita bisa baca kisahnya di 1 Raja-Raja 12 ayat 8 sampai 20, 2 Tawarik 10 ayat 8 sampai 19. Jadi hanya suku Yehuda dan Benyamin yang mengikuti Rehabeam. Bahkan Rehabeam saat itu pergi ke sebuah tempat untuk mengungsi karena ada pemberontakan yang besar dari 10 suku Israel, saudaraku. Itulah singkatnya kisah perpecahan kerajaan Israel setelah Salomo dipimpin Rehabeam. Rehabeam membuat kebijaksanaan yang memberatkan rakyat dengan pajak yang malah dinaikkan, bukan diturunkan. Akhirnya masyarakat memberontak dan mengangkat Yorebeam menjadi raja mereka. Setidaknya 10 suku, hanya 2 suku yang setia kepada Rehabeam, yaitu suku Yehuda dan Benyamin. Nah, saudaraku, kisah Rehabeam adalah peringatan yang tajam bagi kita semua tentang bahayanya kesombongan dan kebodohan karena tidak mau mendengarkan nasihat yang baik dari para orang tua yang bijaksana dan sudah pengalaman dalam hidup ini. Ia mewarisi kerajaan besar dari ayahnya, yaitu Salomo, namun dia kehilangan sebagian besar dari kerajaan itu. Bayangkan 10 suku, saudara, dia kehilangan hanya 2 suku yang masih ikuti dia. Kehilangan 10 suku sebagian besar dari kerajaannya karena dia gagal mendengarkan nasihat yang bijaksana. Dari sini kita diingatkan bahwa kehancuran terbesar sering dimulai dari hati yang menolak untuk mendengar nasihat. Saya ulangi, kehancuran terbesar seringkali datang dari hati yang tidak mau mendengar nasihat yang bijaksana. Kalau kesombongan adalah jalan pintas menuju kehancuran, maka kebodohan adalah bahan bakarnya. Kebodohan karena tidak mau dengarkan nasihat adalah bahan bakar yang baik untuk menuju kehancuran. Sebagai raja, Rehabeam menjadi pemimpin yang menolak suara hikmat melalui suara rakyat yang pengen untuk pajak diturunkan ya saat itu untuk mengurangi beban mereka. Tapi akhirnya malah tidak mendengar nasihat itu, tidak mendengarkan hikmat para orang tua, dan akhirnya dia menuai pemberontakan dari rakyatnya. Jadi kalau kita tidak mau dengar hikmat, saudara, tidak mau dengar nasihat, kita akan menuai pemberontakan. Oleh sebab itu jangan abaikan nasihat bijak. Rehabeam memilih nasihat dari teman-temannya yang tidak berpengalaman, saudaraku. Dan itu akhirnya membawa kehancuran. Bukankah banyak orang-orang muda seperti itu juga lebih memilih dengar nasihat teman-temannya
daripada nasihat orang tua, saudaraku, yang lebih pengalaman di dalam hidup. Nah, hati-hati ya, hati-hati. Sebab orang tua sudah berpengalaman di dalam hidup ini. Dalam hidup kita belajar mendengar orang yang lebih bijaksana, yang lebih tua, yang lebih wise, yang lebih berpengalaman dalam hidup. Dan itu merupakan langkah yang bijaksana untuk menuju kepada keberhasilan. Kita juga harus belajar memprioritaskan kesejahteraan orang lain. Sebagai pemimpin, Rehabeam malah menindas rakyatnya, bukan mensejahterakan rakyatnya. Dia menaikkan pajak, dia membebankan masyarakat dengan biaya yang besar, dengan upeti yang besar, pajak yang besar, supaya membiayai kehidupan mewah kerajaan Rehabeam saat itu. Rehabeam menempatkan dirinya di atas rakyatnya dan memaksakan beban yang lebih berat dengan pajak yang lebih berat lagi. Nah, saudaraku, kita tidak boleh seperti itu. Dari Rehabeam kita belajar untuk memprioritaskan kesejahteraan orang lain. Kita dipanggil untuk menjadi berkat, bukan menjadi beban bagi orang lain. Mari kita renungkan pagi hari ini, saudaraku. Apakah kita sedang hidup mengabaikan nasihat firman Tuhan? Mungkin firman Tuhan sudah banyak berbicara kepada kita setiap pribadi, tetapi kita masih keras hati dan tidak mau mendengarnya. Belajarlah dari Rehabeam bahwa kekerasan hati, kebebalan hati, tidak mau dengar nasihat yang bijak mendatangkan kehancuran dalam sejarah kerajaan Israel. Jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. Apakah kita sedang mengabaikan nasihat firman Tuhan dalam hidup kita saat ini? Apakah setiap keputusan, perkataan, tindakan kita membawa kesejahteraan atau justru membawa beban bagi orang-orang di sekitar kita? Saudaraku, hidup ini penuh dengan pilihan. Setiap keputusan yang kita buat akan memiliki dampak yang panjang. Ketika kita diberi nasihat, apakah kita mau dengar dengan rendah hati, ataukah kita terjebak di dalam keangkuhan, kesombongan, sehingga kita menjadi bodoh sendiri karena tidak mau dengar nasihat. Jangan biarkan kesombongan menghancurkan apa yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Seperti Rehabeam dipercayakan kerajaan, malah dia hancurkan karena kesombongannya tidak mau mendengarkan nasihat para tua-tua. Saudaraku, ketika kita memilih untuk mendengarkan nasihat yang bijaksana, maka kita membuka pintu untuk berkat Tuhan dan membuka pintu untuk masa depan yang lebih besar yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Demikianlah pelajaran dari Rehabeam akibat tidak mendengarkan nasihat. Mari kita mendengarkan nasihat firman Tuhan, hidup bijaksana sesuai dengan yang Tuhan ajarkan dalam firman-Nya. Amin.